Hari ini saya akan sedikit kesaksian tentang perjalanan pelayanan saya. Saya pada satu hari saya kok menerima satu selembaran bahwa ada kelas sekolah teologi gitu. Jadi sejak saat itu kok hati saya terpanggil gitu ya. Cuman begitu saya baca gitu ya, syaratnya apa? Ternyata syaratnya cuma kayaknya satu ya, tidak boleh ngerokok gitu. Ya, kalau merokok nggak bisa. Gitu. Jadi di situ saya masih merokok tuh, masih kencang saudara. Jadi pergumulan saya bilang, Tuhan, saya mau sekolah Tuhan. Ya, saya rindu menjadi seorang penginjil. Saya mau jadi penginjil Tuhan. Tapi saya rindu Tuhan mau sekolah, tapi syaratnya nggak boleh ngerokok Tuhan. Jadi saya bilang, gimana Tuhan? Saya minta deh Tuhan, tolong diberi tanda kalau memang saya boleh sekolah. Saya minta diberi tanda saya diberhentikan merokok. Ya, saya minta tanda itu dah. Benar saudara. Setelah itu, begitu saya serahkan formulir, ya, sejak saat itu saya berhenti merokok saya saudara. Ya, jadi saya bilang terima kasih Tuhan. Ini bukan kekuatan gagah saya, ya nggak. Saya pernah berhenti merokok 3 bulan, nyambung lagi saudara. Ya, tapi ketika saya masuk sekolah kita saudara, Tuhan, saya nggak kuat kalau saya mau berhenti dengan kekuatan saya. Akhirnya berhenti saudara. Sampai hari ini, ya. Dan puji Tuhan 2 tahun saya lewati saudara ya. Setelah itu saya kok sejak saat itu ya, hati saya tuh kayaknya kalau ketemu orang kayaknya nggak bisa tuh kalau nggak ngomongin tentang Tuhan Yesus itu, nggak memberitakan kabar baik gitu. Kayaknya kayak nggak ada satu di sini yang nyesek gitu. Kayaknya di leher saya tuh ada yang mau keluar gitu. Akhirnya ya begitu, dengan ketemu orang saya kayak ngobrol, ya mau terima mau kagak, saya percaya Tuhan bilang kan beritakan, ya kan? Kita ini alatnya, ya kan? Soal dia mau percaya apa enggak itu urusan dia sama Roh Kudus, ya. Jadi kita bilang bertindak aja, selebihnya selain Tuhan. Jadi sejak saat itu saya bilang, hati saya bilang, Tuhan, saya mau jadi penginjil Tuhan. Karena apa? Kita nolong orang, ya. Kita nolong orang, memberi uang baik gak? Baik. Memberi makan baik gak? Baik. Tapi semua itu air kejabat, ya. Kita beri uang, dia beri makanan, air kejabat. Kita beri makanan, air kejabat. Jadi saya bilang, apa ya Tuhan? Setelah saya bacakan ayat di dalam Matius 28 ayat 18 sampai 20. Dikatakan, Yesus mendekati mereka dan berkata kepadaku, telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai engkau senantiasa sampai akhir zaman. Wah, setelah saya baca ini ya, saudara, amanat agung, hati saya bilang Tuhan, ternyata kerjaan yang Tuhan berikan kepada kita itu untuk everlasting ya saudara, untuk kekekalan. Ya, kalau kita beritakan kabar baik kepada orang, kita bawa orang untuk kenal Yesus, dia menerima Yesus, dia diselamatkan, kita mau bawa dia ke surga saudara. Amin. Jadi saya pikir, ya Tuhan, ternyata jadi pemberita Injil tuh, wah itu bagi saya itu pekerjaan yang luar biasa, ya, pekerjaan yang mulia, saudara, ya. Saya bilang itu pekerjaan yang sangat mulia. Jadi saya bilang Tuhan, saya menjadi penginjil Tuhan. Makanya saya rindu kalian juga. Saya berusaha cari, tetap saya mau sekolah lagi. Saya bilang ya, saya bilang sama istri saya kayak kemarin baru cuma D2, saya pengen lanjutin. Itu kayaknya ada hutang janji. Saya pernah bilang Tuhan,
saya mau selesai sekolah saya Tuhan. Saya mau jadi penginjil. Karena apa saudara? Bagaimana kita mau menginjil? Bagaimana kita memberitakan kabar baik kalau kita nggak punya powernya saudara? Ya, kita nggak punya pelurunya. Bagaimana kita memberitakan kabar baik? Kita nggak punya ilmunya saudara. Ya, jadi kita harus belajar. Dan ini juga saya renungkan. Ternyata bukan tugas hamba Tuhan aja. Jadi tugas setiap kita orang percaya, ya, untuk memberitakan kabar baik. Mari saudara, sama-sama kita mau belajar, ya, kita mau belajar, kita beritakan kabar baik. Baik saudara, saya mau menyaksikan satu pujian bersama istri saya, istri saya, Erli, kembali berdebat.